Jadi hari ini kita habis kerja. Kebetulan sekali ada hal-hal yang harus kita perhatikan, terutama bagian tungku penggodogan, baik penggorengan. Ini sangat penting sekali sih ya. Jadi takut kebakar atau gimana gitu. Karena sifat serbuk gergaji itu kan kalau udah mati itu ditungku biasanya nyala terus sedikit, ntar ketemu lagi sama serbuk gergaji dia nyala makin besar akhirnya terbakar. Itu yang pertama, jadi harus kita teliti bagian ini nih. Nah ini nih seperti digambar di samping aja. Nah itu tips saya. Yang kedua, nanti bagian penggorengan kebetulan di belakang tungkunya juga sama gitu, jadi benar-benar harus diteliti, takutnya nanti ya seperti itu kejadian. Jadi pas selesai biasanya kita kan suka nggak ngontrol, langsung dibiarin. Nah jangan begitu, karena takutnya nanti si serbuk gergajinya itu nyala, merembet sedikit demi sedikit masuk ke bagian yang lebih besar, kecenten nyembret. Sorry, jadi kameranya kita malam. Nah jadi yang di belakang ini takutnya nanti sedikit demi sedikit serbuk gergaji itu naik ke sini dan ini akan nyala. Lama kelamaan itu biasanya akan nyala, jadi takut nanti makin besar takut kebakar. Nah itu yang pertama yang harus diperhatikan. Terus yang kedua, kalau untuk tungku yang seperti di samping saya ini, aku perhatikan bagian atas ini. Nah jadi biasanya apalagi kalau nempel di sorry ya, jadi kita lanjutkan. Tadi pas waktu kita ngerekord itu si tanahnya agak goyang-goyang, itu seperti kayak gempa tapi sedikit gitu, jadi takut kita lari aja ke rumah gitu kan. Nah lanjut ya, jadi tadi untuk tungku itu kan tungku pemasakan gitu ataupun tungku penggorengan itu menggunakan cerobong ke atas. Nah apalagi yang enggak ditutup pakai plester gitu kan, takutnya bocor nyala ke bagian kayunya ataupun bagian bambunya, akhirnya kebakar. Nah itu yang harus diperhatikan. Dua hal itu benar-benar buat kalian itu harus diperhatikan, jangan sampai kita lalai setelah kerja. Nanti kan yang rugi itu kalian kan gitu, udah capek-capek kita bikin pabrik tapi akibat kelalaian kita akhirnya kita nyala kan gitu. Oke, jadi gini, kita tuh pernah terjadi seperti itu gitu, makanya bikin video ini. Waktu pabrik yang pertama itu kan jauh dari rumah kan gitu. Bahan bakar yang kita gunakan itu dari sekam padi, kemudian kita masak itu di tungku penggorengan. Yang di bawah itu kan mati gitu, mati total, tapi kita nggak ngontrol bagian atasnya itu seperti apa dan gimana nyala dan enggaknya gitu kan. Habis kerja akhirnya kebakar. Untung ada warga yang mengetahui, akhirnya api kita bisa padamkan. Tapi yang jadi kerugian total kan gitu, minyak ke banjur sama air jadi gak bisa dipakai, akhirnya kita ganti yang baru. Nah seperti itu, makanya buat kalian yang menggunakan kayu bakar ataupun yang menggunakan serbuk gergaji dan sekam padi itu, kalau habis kerja itu benar-benar kita kontrol sedemikian rupa, takutnya seperti tadi kan gitu. Apalagi untuk serbuk gergaji yang dicampur dengan serutan kayu itu kan panasnya itu lebih, benar-benar lebih panas kan gitu, bagus gitu panasnya. Jadi pas waktu dia nyala itu kan keluar dari cerobongnya itu sambil mengeluarkan percikan-percikan api kan gitu. Nah makanya itu harus benar-benar dikontrol, takut nanti si percikan api tadi
nempel ke kayu kebakar kan gitu. Nah itu benar-benar harus dikontrol bagian itunya gitu, takut nanti nyala kan gitu. Karena hujan saja dia nyala gitu, apalagi nggak hujan gitu. Si serutan kayu dan serbuk gergajinya itu kadang lebih panas kan gitu. Makanya ya diusahain harus bisa dikontrol kalau udah beres kan gitu. Selain itu kita kontrol itu peralatannya buat besok gitu, barangkali ada yang rusak, barangkali ada yang harus diperbaiki. Karena kan apalagi kalau memakai pekerja kan gitu, memakai pekerja biar dia lancar kerjanya gitu, kita harus benar-benar fit peralatannya gitu, jadi biar lancar aja mulai dari pertama dia kerja sampai selesai nggak ada masalah kan gini. Kenapa harus dikontrol bagian itu tuh gini, ini kejadian lagi nih dari pengalaman. Jadi pas waktu kita kerja tiba-tiba sih dulu kan pakai mesin, ya pakai mesin diesel, masih menggunakan mesin diesel kan gitu. Nah akibat kelalaian kita itu olinya nggak kontrol, akhirnya macet. Nah yang terjadi itu kaca nggak kegiling. Nah untungnya kita ada 2 pabrik sama kakak yang di atas itu kakak ipar, jadi kita bisa ngikut. Nah kalau jauh itu gimana, nggak bisa kegiling kan, akhirnya kita yang rugi. Nah makanya kita itu benar-benar harus teliti dan kontrol jangan sampai seperti itu. Jadi diteliti, benar-benar diteliti gitu, harus cermat gitu. Untuk usaha seperti ini benar-benar membutuhkan ketelitian dan ketekunan kita aja biar kita mendapatkan hasil yang ya setidaknya buat kebutuhan sehari-hari, buat biar dapur ngebul terus kan gitu. Rupanya itu aja dari video kali ini dari saya untuk kalian semua. Mudah-mudahan sih bermanfaat ya. Saya hanya mengingatkan saja, mudah-mudahan bermanfaat sekali lagi buat kalian. Jadi yang udah lupa gua, yang udah nonton video saya, terima kasih yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan bermanfaat dan usaha kalian tetap maju di saat seperti ini. Mudah-mudahan kita tetap bertahan ya, dan mudah-mudahan dapat kita ambil hikmahnya dari setiap sesuatu hal yang di luar dugaan kita kan gitu. Dan kebetulan sekali ini persiapan untuk pagi kita siapkan seperti ini kan, kebetulan ada pesanan, jadi kita siap-siap dulu. Rupanya sekian aja ya, jadi saya takut kemalaman, nanti kita siap-siap untuk pagi-pagi karena kita berangkat pagi-pagi jam 2:30, kadang jam 3, apalagi jauh sampai pasar yang terdekat kita gitu kan. Udah itu aja ya, terima kasih untuk semuanya, jangan lupa like and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.